pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman disiplin tadi sebetulnya sudah kami sampaikan. Jadi pejabat yang bernama hukum ketika akan menjatuhkan hukuman disiplin harus mempertimbangkan kesesuaian jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan dengan pelanggaran disiplin yang dia dilakukan gitu ya. Harus setimpal, harus sesuai, harus equal. Jangan kemudian pelanggarannya ringan, hukumannya berat. Pelanggarannya berat, hukumannya ringan. Ya, pokoknya harus sesuai. Ya. Nah, kalau kemudian dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tim pemeriksa menemukan bahwa si PNS yang bersangkutan ini melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin yang dia lakukan lebih dari satu, bukan cuma satu gitu ya. Ada beberapa pelanggaran. Ada banyak lah. Kadang orang yang melanggar gitu ya nggak tanggung-tanggung gitu, dia melanggar banyak hal gitu, melanggar banyak kewajiban larangan. Nah, kalau kemudian ditemukan kondisi yang demikian, maka silakan pilih satu jenis hukuman disiplin yang paling berat yang bisa dijatuhkan. Pilih jenis pelanggaran yang paling berat, jenis hukuman disiplinnya yang bisa dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi sekali lagi kalau ditemukan ternyata yang bersangkutan melakukan beberapa pelanggaran nih, maka silakan pilih jenis hukuman disiplin yang paling berat yang bisa dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Dan kalau kemudian yang bersangkutan melakukan pengulangan, ya, yang bersangkutan melakukan pengulangan, misal sudah melakukan pelanggaran disiplin tadi dulu begitu misalnya, misal ya ketika ketika dia masih misalnya dulu menduduki jabatan fungsional, dia ada kewajiban menjadi pelaksana, ada kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan LHKSN misalnya. Dia tidak lapor gitu ya. Pernah dihukum dulu. Ternyata sekarang sudah jadi pejabat struktural, ada wajib LHKPN dia tidak lapor lagi gitu ya. Nah, ini kemudian kita maknai sebagai pengulangan. Yang model-model begini bisa dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat karena dia melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama. Tapi ketentuan ini dikecualikan terhadap pelanggaran disiplin yang terkait dengan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ini penting, harus kita pahami sama-sama. Jadi kami sering kali ditanya, Pak, yang bersangkutan dulu pernah dihukum disiplin karena melanggar jam kerja. Kemudian di bulan berikutnya dia mengulangi lagi pelanggaran jam kerja gitu kan. Apakah kemudian boleh kita menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat? Ya. Tidak. Jadi kalau untuk kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, ini sekali lagi sifatnya limitatif. Hukumannya adalah tergantung berapa lama dia tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Ya. Ini dikecualikan dari ketentuan atau kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.